Kasdi Tari Aryada, dosen mata kuliah wajib kurikulum pada jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Pontianak. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam bentuk kerja dari Dharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT untuk sertifikasi dosen tahun 2026 khususnya bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya ajarkan yaitu Kewarganegaraan pada program studi Sarjana Terapan Teknik Mesin dengan bobot 2 SKS. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu menerapkan nilai-nilai pendidikan kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan kemampuan akhir yang diharapkan yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana terapan teknik mesin. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep identitas nasional sebagai esensi dan urgensi pembangunan bangsa dan karakter. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan konsep integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan konsep nilai dan norma konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan ketentuan perundang-undangan. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan konsep kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan konsep demokrasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan konsep penegakan hukum yang berkeadilan. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menjelaskan konsep wawasan Nusantara dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Yang kesembilan, mahasiswa mampu menjelaskan konsep ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam pembangunan komitmen kolektif kebangsaan. Adapun metode penilaian dalam pembobotan ini yaitu yang pertama, aktivitas partisipatif 30%, kognitif pengetahuan atau tugas yaitu 20%, kognitif pengetahuan atau UTS 25%, kognitif pengetahuan UAS lainnya yaitu 25%. Adapun kajian pada mata kuliah kewarganegaraan diantaranya yang pertama, hakikat pendidikan kewarganegaraan 1 pertemuan. Kedua, konsep identitas nasional 2 pertemuan. Yang ketiga, konsep integrasi 2 pertemuan. Yang keempat, konsep nilai dan norma konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan ketentuan perundang-undangan 2 pertemuan. Yang kelima, konsep hak dan kewajiban negara dan warga negara 1 pertemuan. Yang keenam, konsep demokrasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 2 pertemuan. Yang ketujuh, konsep penegakan hukum yang berkeadilan 2 pertemuan. Yang kedelapan, konsep wawasan Nusantara dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia 2 pertemuan. Yang kesembilan, konsep ketahanan nasional dan bela negara 2 pertemuan. Materi yang saya sampaikan pada video pembelajaran pada pertemuan ke-8 berkaitan dengan konsep kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Adapun metode atau bentuk pembelajaran yaitu dengan bentuk kuliah tatap muka dengan modalitas offline atau online atau blended learning dengan strategi pembelajaran yaitu berbasis masalah dan metode problem based learning, media, komputer, laptop atau LCD proyektor. Sumber belajar yaitu diktat dan juga buku teks. Sedangkan pengalaman belajar mahasiswa diantaranya mendengarkan ceramah, menyampaikan ide, gagasan, dan pendapat dalam diskusi, dan mengerjakan tugas kelompok. Baiklah, inilah video pernyataan diri dalam bentuk kerja dari Dharma Perguruan Tinggi untuk sertifikasi dosen pada tahun 2026, khususnya bidang pengajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar hari ini? Semangat? Semangat. Baik ya. Untuk hari ini kita akan membahas tentang hak dan kewajiban negara dan warga negara. Tapi sebelum itu silakan untuk teman-teman untuk dapat isi presensi terlebih dahulu melalui barcode-nya ada di depan.
Sudah ya? Oke, baik. Kita lanjutkan kepada materi pembelajaran kita. Baik, untuk kali ini kita membahas tentang konsep kewajiban hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Teman-teman, sebelum kita lanjutkan kepada materi ini nantinya, teman-teman masih ingat dengan materi sebelumnya kita membahas tentang apa? Masih. Oke, minggu lalu kita membahas tentang apa? Bisa mencoba membahas tentang konsep nilai dan norma konstitusi. Apa itu konsep dari nilai? Adalah prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan penyelenggaraan negara dan kehidupan berbangsa. Oke, selanjutnya apa itu norma konstitusi? 5. Ya, Yang kedua itu ada norma konstitusi. Norma konstitusi adalah aturan atau ketentuan yang mengikat dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara. oh, ternyata masih ingat ya. Nah, dari itu teman-teman, konsep nilai dan norma itu adalah konsep yang saling berhubungan di dalam penyelenggaraan negara. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk kepada materi terkait dengan konsep kewajiban dan hak negara dan juga warga negara. Dengan tujuan pada kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep kewajiban dan hak negara dan juga warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Teman-teman, kira-kira ketika kita mempelajari tentang hak dan kewajiban, pernah dengar? Manakah yang lebih utama? Apakah itu hak atau kewajiban? Bisa menjawab. Iya, bagaimana? Menurut saya pribadi, hak lebih utama daripada kewajiban karena kita sebagai manusia berhak atas pada diri kita sendiri. Contohnya tuh hak kebebasan, hak untuk hidup. Setelah kita mendapatkan hak kita akan segera untuk melakukan kewajiban. Itu adalah hak. Ya. Selanjutnya ada lagi. Izin jawab, Pak. Iya. Saya berbeda pendapat dengan saudara Abdul Rahim. Menurut saya, justru kewajibanlah yang utama. Karena kita hidup tidak hanya memikirkan diri kita pribadi, Ya. tetapi ada kewajiban kita sebagai manusia. Salah satunya adalah wajib menghargai orang lain. Jika kita telah menghargai orang lain, maka kita juga berhak diperlakukan sebagaimana yang telah kita lakukan. Oke, baik. Ternyata ada berbeda antara hak dan kewajiban yang lebih utama. Mana yang lebih dahulunya ya? Ada lagi kira-kira pendapat lain? Pertanyaan saya lebih satu, saya juga memiliki pandangan berbeda dari mahasiswa lainnya, Pak. Menurut saya hak dan kewajiban harus seimbang. Ada kalanya hak yang perlu diutamakan adalah pula kewajiban yang perlu diutamakan, tergantung dari kapan kita menggunakannya. Wah, ternyata ada 3 pandangan yang berbeda. Maka untuk itu kawan-kawan, kita juga perlu melihat dari berbagai sumber ya, agar hak dan kewajiban nantinya dapat kita maknai secara bersama. Kita lanjutkan ya. Pengertian dari hak. Yang pertama, hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap individu yang telah ada sejak masih dalam kandungan. Hak juga berarti benar kepunyaan, milik, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya, atau kekuasaan yang benar atas sesuatu. Hak juga dimaknai sebagai sesuatu yang dibuat oleh suatu negara untuk mengatur dan memberikan sesuatu yang harus didapatkan selayaknya oleh rakyatnya atau masyarakatnya. Yang keempat, hak warga negara adalah kuasa milik seseorang individu untuk menerima dan melakukan sesuatu yang dijamin oleh negara. Tetapi dalam hal ini juga ada yang namanya kewajiban. Nah, apa itu kewajiban? Kewajiban adalah
sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang kedua, kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, yang harus dilaksanakan, dikerjakan berdasarkan pada tugas menurut hukum. Segala sesuatu yang menjadi tugas manusia. Lantas, dari hak dan kewajiban itu, maka dapat kita simpulkan bahwa hak dan kewajiban warga negara merupakan wujud dari hubungan yang terbentuk antara siapa? Antara warga negara. Iya, antara warga negara dan negara itu sendiri, sehingga hak dan kewajiban bersifat yang namanya timbal balik. Teman-teman, kita telah tahu tentang hak dan kewajiban. Tentu di negara kita adalah negara hukum, ada landasan atau aturannya. Apa dasar aturannya? Yaitu pada Undang-Undang Dasar 1945 dan ada aturan-aturan di bawahnya. Tentu yang pertama ada hak negara dan juga kewajiban negara. Hak negara yang pertama yaitu mengatur dan membuat peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memungut pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa berdasarkan pada undang-undang itu. Yang ketiga, menegakkan hukum serta menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Nah, ini adalah bagian dari hak dari negara itu sendiri untuk mengatur masyarakat. Kemudian di sini ada kewajiban bagi negara kepada warga negaranya. Yang pertama, melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ini berdasarkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, menjamin yang namanya HAM atau hak asasi manusia yang ada di negara Indonesia. Yang ketiga, tentu harus mencerdaskan yang namanya kehidupan bangsa melalui pendidikan. Yang keempat, mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial melalui pembangunan yang saling berhubungan antara daerah satu dengan daerah lainnya. Nah, pemerataan antara wilayah, daerah, dan lain sebagainya dari Sabang sampai Merauke. Kita telah memahami tentang hak negara dan kewajiban negara. Selanjutnya, ada hak warga negara. Nah, hak warga negara itu diatur berdasar hak dan kewajiban negara itu diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada pasal 27 hingga pasal 34. Pasal 27 itu haknya adalah memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang layak. Tentunya teman-teman nantinya sebagai lulusan sarjana terapan teknik mesin pengen dong mendapatkan pekerjaan. Tentu hal ini perlu dilakukan oleh pemerintah dengan membuka lapangan pekerjaan. Yang kedua, pasal 28A sampai dengan 28J tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu meliputi tentang hak hidup, ya. Kemudian hak untuk mengeluarkan pendapat. Kemudian ada hak memperoleh perlindungan hukum. Yang ketiga pada pasal 29, khususnya pada ayat 2. Negara itu menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan itu sendiri. Ya. Yang keempat pada pasal 31 ayat 1, yaitu salah satunya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan. Jadi untuk kawan-kawan
Salah satunya adalah hak kalian adalah untuk mendapatkan pendidikan dengan kalian bersekolah, dengan kalian kuliah yang ada di sini. Kemudian yang kelima yaitu pada pasal 34 yaitu hak memperoleh jaminan sosial dan pemeliharaan bagi fakir miskin serta anak terlantar. Salah satunya melalui BPJS. Nah, selain daripada itu tentu ada namanya kewajiban warga negara. Jadi jangan kita haknya aja ya, tapi kita juga ada kewajiban kepada negara sebagai warga negara. Yang pertama kita lihat pada pasal 27 ayat 1. Kewajiban kita adalah menjunjung hukum dan pemerintahan. Nah, pemerintahan yang mana? Pemerintahan negara Republik Indonesia. Yang kedua yaitu pada pasal 27 ayat 3 yang mana warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang ketiga pada pasal 28J yang menegaskan bahwa wajib menghormati hak asasi yang dimiliki oleh orang lain. Kemudian tentu ada namanya sebuah pembatasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan kepada sesama warga masyarakat. Pada pasal 30 ayat 1, kewajiban warga negara yaitu wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi kita sebagai warga negara juga wajib untuk mempertahankan keamanan, pertahanan dan juga keamanan negara kita Republik Indonesia. Tahu nggak kenapa ada alasan hak dan kewajiban negara itu perlu dipenuhi? Ini ada alasannya. Alasannya adalah pertama, untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupan, tentunya kehidupan bernegara. Yang kedua yaitu mewujudkan keadilan sosial antara negara satu maupun antar masyarakat satu yang lainnya. Nah, ketiga menjamin keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat kita. Yang keempat mendukung pembangunan nasional. Melalui apa? Nah, salah satunya melalui pendidikan juga dan juga adanya pekerjaan. Nah, nantinya kita juga pada saat bekerja kita harus membayar pajak. Nah, kemudian ada yang namanya melindungi hak asasi manusia. Yang keenam, meningkatkan rasa tanggung jawab dan rasa nasionalisme. Teman-temanku sekalian, ada yang berkaitan dengan permasalahan hak dan kewajiban warga negara yang belum terpenuhi. Pertama, hak atas pendidikan. Yang kedua, hak atas kesehatan. Yang ketiga, hak atas pekerjaan dan kehidupan layak. Yang keempat, hak perlindungan hukum. Yang kelima, hak atas perlindungan lingkungan yang baik. Kemudian selain daripada hak kita yang belum terpenuhi, ada juga permasalahan kewajiban warga negara yang belum terpenuhi. Apa itu? Nah, teman-teman lihat. Yang pertama, tidak mentaati hukum. Itulah contohnya. Kemudian tidak membayar pajak. Kemudian tidak ikut pemilu. Selanjutnya kurang peduli terhadap lingkungan. Dan yang terakhir adalah tidak menghormati hak orang lain. Jadi kita sebagai warga negara berhak dan wajib juga untuk menghargai yang namanya orang lain. Ada sebuah permasalahan terkait dengan kewajiban negara terhadap warga negara. Yang pertama, belum meratanya pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua, penanganan kemiskinan. Kemudian ada perlindungan tenaga kerja di Indonesia dan di luar negeri terkadang belum optimal. Dan
adanya penegakan hukum yang terkadang dinilai belum konsisten. Maka dari itu teman-teman, permasalahan hak dan kewajiban negara serta warga negara di Indonesia muncul ketika salah satu pihak tidak menjalankan perannya dengan baik. Oleh karena itu diperlukan kerjasama antara negara maupun warga negara. Dalam hal ini adalah agar dapat terpenuhi hak dan kewajiban dan dilaksanakan secara seimbang demi terciptanya keadilan dan kesejahteraan bersama. Kemudian ada dampak ketika ada dampak pengingkaran hak dan kewajiban negara dan warga negara. Apabila diingkari, maka hak dan kewajiban negara dan warga negara atau mengabaikan aturan dapat merusak tatanan sosial dan mengganggu kesejahteraan umum. Tentunya kesadaran untuk menjalankan hak dan kewajiban penting agar masyarakat berfungsi dengan baik. Ada pertanyaan kira-kira teman-teman semua terkait dengan hak dan kewajiban? Saya Pak. Ya. Saya ingin bertanya, apa akibat jika kita sebagai warga negara hanya menuntut hak tanpa melaksanakan kewajiban ataupun sebaliknya? Mengapa gitu ya? Alasannya ini ya. Dampak dari pengingkaran hak dan kewajiban warga negara ini bisa kita lihat. Dampaknya adalah dapat mengganggu kesejahteraan umum. Kenapa kok bisa mengganggu? Karena hak dan kewajiban itu haruslah dijalankan secara seimbang. Tidak boleh kita hanya menuntut yang namanya hak saja, tetapi kita juga wajib kepada negara. Wajib kita menghargai juga orang lain. Nah, kalau kita hanya mengharapkan hak kita itu, lantas apa timbal balik yang kita berikan kepada negara? Betul kan? Betul. Iya. Baik, jelas ya? Jelas, Pak. Oke, selanjutnya ada yang ingin ditanyakan? Iya, baik. Mengapa kita sebagai masyarakat ini harus memiliki kewajiban kepada negara seperti taat aturan membayar pajak yang mahal dan sebagainya, Pak? Oke, tentunya ada alasan kenapa kita wajib ya mentaati aturan seperti halnya membayar pajak. Kira-kira pajak itu untuk apa? Pembangunan negara. Pembangunan negara. Tentu dengan adanya pajak itu diharapkan adanya pembangunan. Melalui pajak itu sendiri itu untuk membiayai berbagai pembangunan. Misalnya pembangunan infrastruktur. Nah, jalan, gitu ya. Kemudian apa lagi? Rumah sakit, apa lagi? Sekolah atau tempat pendidikan. Berguna nggak kira-kira pajak itu sendiri? Berguna ya, walaupun pada implementasinya terkadang masih juga pajak itu disalahgunakan oleh para pelaksana. Jelas? Oke, baik. Terkait dengan hak dan kewajiban negara dan warga negara, maka dapat kita simpulkan. Teman-teman bisa menyimpulkan terkait dengan hak negara dan warga negara? Bisa menjawab, Pak. Iya. Mungkin yang dapat saya simpulkan mengenai hal ini adalah konsep hak dan kewajiban negara dan warga negara menekankan hubungan yang saling berkaitan, seimbang, dan tentunya dilakukan dengan penuh tanggung jawab antara negara dan warga negara guna mewujudkan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Wah, seperti itu ya. Ada lagi kira-kira apa yang dapat kita ambil? Silakan. Yang dapat saya simpulkan adalah konsep hak dan kewajiban negara dan warga negara merupakan aturan yang mengatur hubungan antara negara dan warga negara sebagai perwujudan status kewarganegaraan, partisipasi dalam kehidupan bernegara, serta upaya menciptakan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan bersama. Wah, ternyata
hak dan kewajiban negara dan warga negara harus terpenuhi agar terciptanya kesejahteraan bersama. agar terciptanya masyarakat yang sejahtera. Artinya bagi masyarakat, pemerintah, semua warga negara itu agar hidupnya lebih sejahtera. Selanjutnya, kira-kira apa yang dapat kita simpulkan? Pak, Ya, menurut saya kesimpulan yang saya sampaikan ini, konsep hak dan kewajiban negara dan warga negara adalah mewujudkan kehidupan bersama demokratis, yaitu kehidupan yang menghormati hak-hak warga negara serta mendorong setiap warga negara untuk melaksanakan kewajibannya dengan tanggung jawab demi terciptanya keadilan, partisipasi, dan kesejahteraan bersama. iya. Pada intinya adalah diperuntukkan agar masyarakat kita sejahtera. Betul ya? Nah, maka dari itu untuk teman-teman semuanya, hak dan kewajiban itu dapat kita maknai secara bersama-sama terkait dengan hak dan kewajiban oleh konsepnya. Berdasarkan pada materi yang telah kita pelajari, maka dapat kita simpulkan bahwa hak dan kewajiban warga negara merupakan wujud dari hubungan yang terbentuk antara negara dan juga warga negara, sehingga hak dan kewajiban bersifat timbal balik. Dengan sikap saling memahami dan melaksanakan hak serta kewajiban antara negara atau pemerintah dan warga negara, maka akan tercipta hubungan yang harmonis, adil, seimbang, sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara dapat berjalan dengan tertib, aman, dan sejahtera. Dari penjelasan terkait dengan konsep hak dan kewajiban negara dan juga warga negara, saya akan memberikan tugas kepada teman-teman. Nantinya dapat kalian kerjakan dengan jumlah kelompok yaitu 5 sampai dengan 7, atau kita bisa buat dengan 5 orang saja dalam satu kelompok karena jumlah kalian yaitu 30 orang. Tugasnya nantinya adalah membuat tentang makalah dengan tujuan teman-teman dapat menjelaskan tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan juga warga negara. Mana nantinya teman-teman kasus yang diambil bisa mengatur tentang penjabaran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berhubungan dengan hak dan kewajiban ke dalam undang-undang pelaksana atau implementasinya. Kemudian yang harus kawan-kawan kerjakan adalah menyusun yang namanya program based learning tentang penjabaran Undang-Undang Dasar 1945 ya dan perundang-undangannya. Kemudian teman-teman nantinya perlu dilihat terkait dengan cara pengerjaannya dengan acuannya seperti yang ada di depan ini. Pada akhirnya nantinya teman-teman memberikan keseimbangan antara pengaturan hak dan juga kewajiban negara pada warga negara. Dan juga nantinya teman-teman harus dapat menyimpulkan terkait dengan apa itu hak dan kewajiban di dalam undang-undang itu sendiri. Kemudian hasil tugas ini nantinya teman-teman dapat dijelaskan dalam bentuk makalah dan juga menggunakan PowerPoint. Dengan ketentuan penilaian yaitu kelengkapan isi makalah 30%, kemudian isi atau konten di dalamnya itu adalah 40%, dan juga daya tarik komunikasi dalam presentasi nantinya akan saya nilai sebesar 30%. Paham? Baiklah, demikianlah pembahasan kita terkait dengan hak dan kewajiban negara dan juga warga negara. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Demikian video pernyataan diri dalam unjuk kerja Tni Dharma Perguruan Tinggi untuk sertifikasi dosen tahun 2026 dalam bidang pengajaran mata kuliah kewarganegaraan program studi sarjana terapan teknik mesin Politeknik Negeri Pontianak. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.